bakar segala-galanya belasan tahun baru itu menyambut tahun baru, katanya hukumnya haram. Nah, terus kan kita setiap tahun saya memanggil di rumah, tapi kan kita tidak melakukan akidah ya, bukan merayakan Kristen ya, karena penggunaan bulan Januari Februari di negara kita berlaku. Kita kan setelah magang itu kan kumpul sama keluarga, mudah-mudahan tahun yang akan datang kita lebih baik daripada tahun sekarang. Mari kita bersama-sama kita baca Fatihah supaya kehidupan kita lebih baik. Nah itu kan kita baca Fatihah nih, tapi posisinya emang sebenarnya kita menyambut tahun baru. Nah, terus ada yang mengatakan haram. Nah kalau misalnya ujungnya menyambutnya aja haram, seperti babi dari bibir haram ke bututnya haram saja. Nah terus kalau Januari bulan Masehi nyambut aja haram, kenapa di Mesir ada Januari no, ada Februari? Mencari bahagia dengan menuruti nafsu, terserah kamu. Pandailah sendiri dan bodohlah sendiri. Kehidupan dan kematian. Menduakan Allah. Menduakan Allah itu pengertiannya apakah misalnya nih kita syariat ke orang misalnya kiai atau bapak dukun, terus kita makan ke kuburan, terus kita minta obat, pasiennya sembuh. Kalau kagak ke bapak orang mah ini gua mati. Itu apakah termasuk syirik, Ustaz? Syirik besar maksudnya. Terus cara untuk kita supaya kita bisa diampuni sama Allah, caranya bagaimana? Untuk ya, supaya ucapan kita itu bisa tidak menjadi syirik gitu. Nah, terus pertanyaan yang keduanya ya yang tadi sebut tahun baru. Langsung gua ya Ustaz ya. Siap. Saya pernah mendengar bahwa bakar ikan, bakar sate, bakar segala-galanya belasan tahun baru itu menyambut tahun baru, katanya hukumnya haram. Nah, terus kan kita setiap tahun saya memanggil di rumah, tapi kan kita tidak melakukan akidah ya, bukan merayakan Kristen ya, karena penggunaan bulan Januari Februari di negara kita berlaku. Kita kan setelah magang itu kan kumpul sama keluarga, mudah-mudahan tahun yang akan datang kita lebih baik daripada tahun sekarang. Mari kita bersama-sama kita baca Fatihah supaya kehidupan kita lebih baik. Nah itu kan kita baca Fatihah nih, tapi posisinya emang sebenarnya kita menyambut tahun baru. Nah terus ada yang mengatakan haram. Nah kalau misalnya ujungnya menyambutnya aja haram, seperti babi dari bibir haram ke bututnya haram saja. Nah terus kalau Januari bulan Masehi nyambut aja haram, kenapa di Mesir ada Januari no, ada Februari? Itu sebenarnya dalil apa pendapat ulama gitu loh. Terus pendapat ulamanya apa Imam Syafi'i imam. Mau makin pertanyaannya kurang. Assalamualaikum ya Kajun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang syirik ya, seperti kita syariat ini emang bahaya banget ya. Termasuk saya mendirikan ruqyah, itu sarana saya untuk membasmi syirikan ya, karena banyak orang ciri-cirinya anu syirik pak memangkat nage nggak tahu nggak sembunyi mereka mana sih ya dari kan itu kakak ayam gitu kan ya. Tapi kalau zaman sekarang mau kemana kamu? Ruqyah ke Ustaz Nur dengan entengnya karena memang sesuai dengan syariat ya. Kalau tidak sesuai dengan syariat ya, syirik itu walaupun bacaannya bismillah, walaupun bacaannya apapun, tapi di dalamnya ada unsur syirik. Meyakini kembang ini menyampaikan doa, meyakini kemenyan ini menyampaikan doa, ya udah sesuatu yang berbalut syirik hasilnya syirik. Apalagi sampai ada klaim. Ini lucu banget, pernah kejadian ya. Kalau saya menulis di sebuah tulisan itu
di majalah, saya namakan perang doa. Ya saya kasih judul perang doa. Tetapi ini kejadiannya berbeda, tetapi dalam inti yang sama. Seseorang pengen jual tanah, mintalah dia syariat. Dari syariat A, B, C, Kiai A, B, C, ya Ustadz A, B, C, ya, semua berdoa. Ya, ketika tanah itu laku, ini masing-masing Ustadz dan Kiai mengklaim itu doa saya, kok saya nggak dibagi? Persentase. Itu ketawanya dari mana? Dia udah nyerempet sirik ya, udah keciri dia minta bagi, minta bagian. Dia merasa doa dia yang dijabah. Sehingga dia akan mengatakan kalau bukan karena saya tidak akan pernah laku tanahnya. Bahaya nggak? Bahaya. Ngakui adanya Allah dengan bismillah, tapi ngakui kekuatan dia sendiri. Syirik dengan menduakan Allah dengan dirinya. Syirik. Ciri-ciri pengobatan Islami itu ya tidak ada pengklaiman. Ya. Contoh berarti lamun jelema misalnya ngubaran ya orang diberi duit 2.000 amplopna. Ngagurutun dah. Ya, tong 200.000. 2.000 ngagurutun dah. Pas gitu cager. Ya, teh jelema cager dengan beri 2.000 kali. Udah dia mensekutukan termasuk kategori syirik. Ya, kategori syirik, apalagi saya pernah dijanjikan oleh seseorang. Ya, Ustadz, saya ya ada tagihan piutang sejumlah 213 juta. Tolong doain Pak Ustadz. Nanti ya kalau dia bayar 13-nya buat Pak Ustadz, 200-nya buat saya. Langsung saya marah. Bayangkan saya akan beramal zikir ya untuk mendapatkan 13. Syirik bukan? Syirik bukan ria lagi, syirik. Ya, karena udah bercita-cita dapat 13. Saya yakin dengan 13 ini apalagi dengan doa saya. Jadi syiriknya itu dengan apa, Pak? Dengan ajian, dengan amalan. Ini yang tersembunyi. Nanti ada pembahasan khusus gurur. Ya, bagaimana kita mengkuak sesuatu yang tersembunyi, ternyata itu salah. Itu gurur, kejahatan tersembunyi. Bisa jadi syirik, ya, gitu. Wah, enggak. Di mana-mana lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lain iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Makanya orang-orang zaman jahiliyah dulu itu banyak yang bernazar baru beribadah. Saya akan motong rambut jikalau wali kota menang. Yang bagusnya itu gundul dulu, tunjukkan selanjutnya saya gundul. Mudah-mudahan wali kota menang. Harusnya begitu. Ya. Kan udah gundul duluan. Itu syirik ya. Parah syiriknya ya, makanya antisipasinya untuk mengobati syirik ya, tauhid diperkuat. Ngaji kayak begini ini memperkuat tauhid, memperkecil syirik, menyekutukan Allah walaupun syirik dalam tahap yang selembut-lembutnya ya. Itu klaim semua merasa doanya yang diijabah ya. Kalau saya ibaratkan kan lucu ya, saya nulis itu ada tukang payung ojek, tukang ojek payung, ada tukang es, tukang kerupuk, doa bareng-bareng anu hiji hayang hujan, anu hiji hayang ke hujan. Ya, ya, terus kemudian hujan. Tukang-tukang ojek payung teh doa aing dijabah. Kan kurang tinggal kalau eta ngadoa sawaktu eta teh ternyata aya kodok, ada ikan
yang sama berdoa pengen hujan. Apakah si kodok apa si ikan berhak mengklaim itu hujan gara-gara doa dia? Apakah tukang ojek payung? Era ngaku nage era wing mah. Ijin mah cager kuing. Era wing mengaku nage. Siapa tahu ternyata yang diijabah itu Kiai Anu yang dulu dia minta syariat, bukan doa saya. Pas terakhir minta ke doa saya baru sembuh. Bukan karena doa saya kata Allah. Mungkin karena Kiai yang atau mungkin karena tukang ojek yang ketika dengar ceritanya ya Allah mudah-mudahan cager sianeng yang nggak diamplopin terus kita klaim BPJS apa ya itu doa saya era wingaku nage hari masalah amplop wing mau diberi tarima tadi diberi mau jadi masalah gitu kan. Tetapi lamun ente cager wing ngadoa terus lamun cager ya Allah sia teh soleh-soleh deui ya gitu yang Allah karunian ka aing si arek cager datang ka aing ya Allah mere pahala maca Fatihah ka aing lain karena Fatihah aing oh walaupun sok tahun mah lain kok aing udah paeh teh jelema. Gitu kan. San aja nggak diucapin atau adanya di dalam hati. Yang kedua tentang masalah tahun baru. Gara-garanya di sini saya kemarin ngomel ya Pak Timin. Ya, saya khutbah di sebuah masjid Jumat di sebuah masjid. Terus kemudian si khotib itu isinya tentang tahun baru. Lah saya nggak setuju banget, saya komplain. Yang pakai tudung congcot, kafir, wasyuh, cing deh. Oh, yang termasuk dari Pak Timin tadi yang bakar-bakaran tapi nggak disebut mungkin di sana. Yang bakar-bakaran menurut kafir, ya. Ya makanya kita tahu tadi definisi kafir kemarin apa, definisi syirik apa. Terus kemudian ada satu hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum maka dia termasuk golongannya. Ya, Nabi ketika itu ya sedang mengeluarkan hadis ada laki-laki yang rambutnya panjangnya melebihi batas kayak Nabi segini. Ya, Nabi ngelarangnya nggak suruh motong, nggak suruh apa, tapi dengan sindiran hadis itu. Lah mesti nyerupa nawe sete awewe berarti kan gitu ya. Nah hadis ini digunakan dimasukkan kemana saja. Ini sekarang kemeja itu kemeja itu jas Bang Timin jas itu pakaian saya tak ya punya bawa ke 10 jas mah. Atuh erek ngapirkeun, berarti baheula we. Gitu kan? Gitu. Akhirnya belah bener itu mah Januari, Februari, Maret. Tahun Masehi itu dihitung semenjak kelahiran Nabi Isa. Ya, yang mengukuhkannya bukan Yahudi, bukan Nasoro, bukan apa. Ilmuwan. Gitu kan, yang kebetulan juga orang dan disepakati gitu. Hijriah itu tahun Islam ya yang dimulai dengan kehijrahan Nabi ke Madinah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi pakai tahun apa? Padahal ya sama Masehiyah. Ya, Masehiyah. Apakah ada Nabi nggak boleh pakai tahun gitu? Itu mah rekayasa yang ditentukan supaya punya ciri khas. Ya, nggak boleh memasukkan sebuah hadis misalnya mantasaba biqaumin minum ya untuk mempatwa sebuah keputusan itu haram, kafir dan lain sebagainya. Tetapi hadis itu ya untuk akhlak. Ya, cek budak coba sia teh buuk teh tong diwarnaan warna-warni
Dan Nabi ki ngawarnaan masya garek beureum mereka jadi ngawarnaan merah itu bukan kebudayaan barat, bukan. Nabi juga kalau kita mau mewarnai rambut silahkan, tapi jangan pakai warna hitam itu doang. Berarti kan merah boleh nggak boleh? Oren. Boleh nggak? Boleh. Terus kalau kita ke barat-baratan, enggak. Pakai jin, celana jin, ya, nggak ada. Malah jangan sampai rasis. Budaya barat ada yang bagus, ada yang jelek. Bukan dipukul rata budaya barat itu kita nggak boleh ngikuti budaya barat, bukan. Yang nggak boleh itu ngikuti budaya jahiliyah, ya, yang melanggar kepada syariat. Kita pakai celana jin tapi nutup aurat, monggo. Pakai sarung tapi sarung nanying di saat sakit, budaya Islam gitu, asap surga gitu, kan pakai sarung tapi sakit, pakai gamis tapi naiknya bolong, ya. Pintar-pintar sunnah itu budaya. Arti sunnah dalam bahasa kita itu budaya, ya. Boleh di mana langit dipijak langit dijunjung, kita tasamuh, ya, urap ngambil kebijaksanaan tradisi itu boleh, asal ini masuk syariat apa tidak masuk syariat, itu doang. Halal haram doang, bukan bikin halal yang baru haram yang baru, bukan. Ya, pakaian secara umum boleh semuanya, yang penting nutup aurat.